Selamat siang, Om Swastiastu. Bahasan kita kali ini adalah tentang tumbuh dan kembang, yang terdiri atas konsep, kemudian parameter yang berhubungan dengan tumbuh maupun kembang, adanya penyimpangan tumbuh maupun kembang, dan program penanganan untuk tumbuh kembang anak. Tumbuh merupakan satu proses bertambahnya jumlah sel dan jaringan interseluler. Juga bertambah dalam ukuran maupun struktur tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan. Kembang itu adalah proses diferensiasi sel dan jaringan yang hasilnya adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi. Sebagai contoh adalah mengepal tangan, mencimpit, kemudian duduk, berjalan, memegang benda-benda yang kecil, dan sebagainya. Perlu dipahami proses tumbuh dan kembang. Ketika itu dipahami dengan baik, baru kita bisa mengenali apabila dalam proses itu terjadi penyimpangan. Sebagai contoh adalah berat badan. Normalnya berat badan meningkat pesat pada usia 0-1 tahun. Kemudian tumbuh, selain itu juga diikuti. Tumbuh itu akan mengalami perlambatan dengan bertambahnya usia ketika berusia 1 tahun sampai 4-6 tahun. Untuk perkembangan dengan parameter yang disebut sebagai questionnaire pra-screening program yang bisa dimulai sejak usia 9 bulan maupun dengan Denver yang sudah bisa dimulai usia 1 tahun. Sebelumnya juga bisa, tetapi agak sulit interpretasinya. Nah, ini adalah contoh kuesioner pra-screening perkembangan. Di sini ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya dan tidak. Satu, untuk usia tertentu terdiri atas 8-10 pertanyaan. Apabila jawabannya adalah iya, 8 atau lebih, berarti anak itu berkembang dalam batas normal. Apabila jawabannya adalah tidaknya adalah lebih dari 2, itu berarti yang bisa dijawab iya adalah 8 kurang. Berarti itu adalah ada tanda-tanda adanya gangguan perkembangan. Tapi ini tidak menunjukkan suatu diagnosis baru, menunjukkan ada indikasi adanya gangguan. Ini adalah kurva Denver 2. Ini seperti kuesioner pra-screening program tadi, ini lebih detail, lebih kompleks, lebih rumit, dan dilakukan oleh tenaga terlatih dalam bidang tumbuh kembang. Saya nggak bisa menunjukkan detailnya karena hurufnya terlalu kecil. Nanti dalam praktikum akan lebih jelas. Untuk tumbuh itu adalah berhubungan dengan bertambahnya ukuran tubuh, baik berat badan, panjang badan maupun lingkaran kepala yang dihubungkan dengan usia. Inilah contoh KMS yang sudah banyak dikenal. Di sini KMS-nya sekarang sudah makin lengkap. Selain tumbuh juga dicantumkan dengan kembang yang dicocokkan dengan usianya. Setiap orang tua sekarang dibekali namanya buku pink atau buku merah, di mana di dalamnya bisa dibaca dan orang tua akan mulai bisa mengenali apakah anaknya ada gangguan tumbuh maupun kembang. Setiap kali dia datang ke posyandu dalam keadaan sehat maupun sakit, itu dibawa bukunya, kan kemudian petugas tenaga kesehatan sebisa mungkin harus menunjukkan atau melihat buku tersebut sehingga bisa mengetahui apakah anaknya ibu ini atau orang tua ini dalam batas normal atau mulai ada penyimpangan tumbuh maupun perkembangan. Di sini terlihat grafik
kemudian ada parameter untuk mengukur untuk mengetahui perkembangan. Ini adalah salah satu contoh menilai pertumbuhan dengan melihat grafik berat badan anak laki-laki usia 0 sampai 6 bulan. Di sini menunjukkan bahwa pada 3 bulan pertama grafiknya menunjukkan penanjakan yang kemudian setelah itu terjadi pendataran. Ini menyatakan bahwa pada usia 3 bulan pertama pertumbuhan terjadi lebih cepat daripada bulan-bulan berikutnya. Ini juga grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan. Tentu dibandingkan antara beratnya dengan panjangnya, kemudian dilihat pada grafik ini juga terlihat pada awalnya adalah penanjakan, kemudian akan mulai pendataran. Ini adalah indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi panjang badan dalam meter kuadrat. Grafik ini menunjukkan pada usia 1 bulan pertama, terutama minggu-minggu awal, itu terjadi penurunan indeks massa tubuh. Ini sebagai akibat dari ketika bayi lahir, dia membawa mekonium dan kencing, dan sesudah itu keduanya keluar, maka berat badannya akan menurun. Sementara minumnya yang dari ASI itu masih sangat sedikit. Nah, apabila dibuat grafik berdasarkan panjang badan, sedangkan panjang badan setiap hari tidak mungkin memendek. Jadi, maka pada awal-awal bulan akan terlihat penurunan. Kemudian ketika bayinya sudah mulai minum, akan terjadi kenaikan berat badan sehingga grafik juga menunjukkan penanjakan. Seperti biasa juga sama, ketika sudah berusia makin tua usianya akan terjadi pendataran, apalagi setelah 1 tahun pertama. Ini adalah grafik lingkar kepala untuk anak perempuan yang menunjukkan bahwa ini juga terjadi penanjakan pada tahun-tahun awal bulan tahun pertama, kemudian terjadi pendataran karena begitulah alamiahnya pertumbuhan. Ini adalah penilaian tumbuh berdasarkan set score dari WHO. Di sini ada panjang tinggi menurut usia, berat menurut umur, kemudian panjang menurut panjang dan tinggi, dan indeks massa tubuh. Di sini bisa dibaca nanti ketika sudah ada praktikum, pada saat praktikum. Ini adalah proporsi tubuh, juga menunjukkan adanya tumbuh. Terlihat di sini adalah pada ketika masih dalam kandungan, itu kepala mendudukan proporsi yang utama. Makin lama proporsi kepala akan makin kecil, dan pada usia 2 tahun terlihat pada pusat adalah pusat daripada tubuh, artinya setengah ke atas sampai kepala dengan setengah sampai ekstremitas panjangnya hampir sama. Kemudian kepala proporsinya makin kecil, tetapi badannya tumbuh besar. Tetapi sel-sel saraf otak sudah bertumbuh optimal pada saat awal-awal kehidupan. Kemudian tiap organ juga menunjukkan pola tumbuh yang berbeda-beda. Seperti organ limfoid, pertumbuhannya pesat pada awalnya, kemudian melewati puncak sampai 200%, kemudian mulai turun pada usia-usia menjelang remaja. Jadi di sini ada penjelasan adalah otak dan saraf tumbuh pesat sekali. Sedangkan organ RES tumbuh melampaui 100% sampai hampir 200% dan menurun lagi. Demikian organ reproduksi tumbuh pelan dan tumbuh cepat pada usia para remaja. Ini adalah tentang perkembangan yang diperiksa oleh dokter spesialis mata yang menunjukkan adanya di sebelah kiri adalah normal, sebelah kanan adalah tidak normal. Yang sederhananya pada saat bayi berusia 2 bulan kita bisa mengetahui apakah penglihatannya ada gangguan benda, terutama adanya katarak kongenital, hanya dengan memberi sinar lampu senter akan kelihatan. Apabila kelihatan warna putih itu adalah organ mata turut
organ matanya tertutup oleh katarak kongenital. Apabila ini dapat ditangani segera, maka anak akan bisa melihat. Tetapi apabila sampai usia 6 bulan tidak mendapat penanganan yang benar, maka bintik kuning di dalam mata tidak akan pernah mendapat sinar matahari sampai usia 6 bulan, dan akhirnya mengalami kemunduran, kemudian anaknya akan menjadi buta. Nah, bagaimana dengan penyimpangan tumbuh dan kembang? Yaitu ada beberapa penyakit yang kita kenal sebagai stunting, kegemukan atau obesitas, kemudian yang berhubungan dengan ukuran jaringan otak adalah jaringan otak yang kecil sehingga terlihat sebagai mikrosefali, kepala yang kecil, atau jaringan otak yang tumbuh berlebihan karena adanya cairan dan sebagainya sehingga nampak sebagai makrosefali atau kepala yang lebih besar pada ukuran sebenarnya. Penyebabnya dapat berasal dari pranatal, internatal, dan pasca-natal. Penyimpangan perkembangan dapat terdiri atas yang bersifat global, kemudian ada yang bersifat spesifik. Kalau global bisa mengenai semua ranah perkembangan, seperti contoh kemandirian, kemudian motorik halus, penglihatan, kemudian berbahasa, motorik kasar. Suatu penyakit yang mudah dikenal yang berhubungan dengan penyimpangan perkembangan global adalah adanya retardasi mental, di mana akan terlihat anak-anak pada usia tertentu yang harus sudah seperti contoh usia 3 tahun anak sudah bisa mandiri, bisa pergi sendiri ke tetangga, tetapi dia hanya bisa di rumah, tergolek di tempat tidur dan sebagainya. Belum juga yang lain-lain motorik halus, komunikasi, bahasa, itu detailnya ketika nanti ada praktikum. Motorik kasar yang paling mudah dengan adalah berjalan. Pada anak-anak yang mengalami retardasi mental, itu kemampuan dia bisa berjalan itu akan lambat. Punya anak 1 tahun sudah bisa berjalan, tetapi dia bisa sampai 2 tahun belum bisa berjalan. Begitu juga dalam berbahasa, berkomunikasi, contohnya seperti dialog singkat, umumnya anak 2 tahun sudah bisa. Contohnya saya minta minum, itu anak yang mengalami gangguan perkembangan tidak akan bisa menyampaikan keinginannya yang sederhana sekalipun. Kemudian ada juga penyimpangan perkembangan yang bersifat spesifik, yaitu yang bersifat khusus, seperti anak yang tidak bisa interaksi sosial, tidak bisa menyampaikan kehendaknya, hanya menunjuk-nunjuk, atau kalau dia minta sesuatu tangan orang tuanya ditarik, dibawa ke tempat untuk mengambil barang dan sebagainya, itu seperti anak autisme. Kemudian ada yang gangguan pendengaran, ada yang dan sebagainya. Adapun program untuk pelayanan anak yang berhubungan dengan pemantuan tumbuh kembang, yang paling sederhana yang bisa kita lihat adalah sarana yang disediakan di posyandu. Posyandu yang pelayanan yang paling sederhana adalah penimbangan. Kemudian ketika programnya berkembang, di posyandu juga sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan perkembangan dengan memakai kuesioner pra-screening program, dan bisa dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Demikian juga di puskesmas, di poli tumbuh kembang atau KIA, kemudian di rumah sakit kabupaten sudah ada sebagian poli tumbuh kembang yang sudah berkembang, kemudian oleh praktek dokter swasta yang profesinya atau ketertarikan pada tumbuh kembang. Kemudian alat yang mesti disediakan tidak harus yang rumit, yang sederhana adalah alat ukur tinggi, ukur berat badan, ukur lingkaran kepala, kemudian grafik. Untuk perkembangan bisa memakai kuesioner pra-screening program, Denver, itu untuk poli tumbuh kembang yang level 1 yang ada di rumah sakit pusat, kemudian tes daya dengar, tes daya lihat, dan sebagainya. Ini contoh anak yang dengan retardasi mental, mana kelihatan proporsi mukanya, bentuk wajahnya dan sebagainya menunjukkan adanya
perbedaan dengan anak-anak yang tidak mengalami gangguan perkembangan. Anak retardasi mental khususnya adalah IQ-nya akan terganggu, umumnya di bawah 70. Sebagai contoh, umpamanya anak yang harus kepandiannya usia 3 tahun bisa meminta atau sesuatu dengan dialog singkat, tetapi anak ini hanya bisa bahasa yang sangat sederhana yang sulit seperti diketahui. Demikian juga dalam kemandirian, dia mungkin belum bisa mencuci tangannya sendiri, kemudian makan dan sebagainya. Termasuk juga perkembangan lainnya yang kognitif, cara berpikirnya, cara berbahasanya semua masih sangat sederhana. Ini adalah gambar aja anak yang attention deficit hyperactive disorder, anak-anak yang tidak bisa diam, yang setiap saat mesti bergerak tetapi tindakan dan sebagainya tidak terarah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kuliah ini, mudah-mudahan memberi manfaat.